Apa yang pertama kali kalian bayangkan jika mendengar kata India? Apakah bayangan kalian tentang tarian-tariannya atau dengan street foodnya? Mungkin sekarang kita harus mengubah pandangan tersebut. Kita harus mengetahui nama-nama seperti Sundar Pichai, Satya Nadella, Parag Agrawal, Arvind Krishna, Shantanu Narayan, dan Indra Nooyi. Mereka adalah orang-orang India yang menjadi CEO di perusahaan-perusahaan besar dunia, dan bisa dibilang mereka lah yang mengendalikan perekonomian dunia pada saat ini. Kemunculan orang-orang ini tentu tidak hadir begitu saja. Mereka merupakan orang-orang yang telah lama bergelut di bidangnya masing-masing. Contohnya seperti Sundar Pichai. Ia adalah CEO dari salah satu perusahaan teknologi terbesar dunia saat ini, yaitu Google. Pria berusia 49 tahun ini diangkat menjadi CEO pada tahun 2015 setelah berkarir di perusahaan tersebut sejak tahun 2004. Ia merupakan orang di balik terciptanya Google Chrome dan pengembangan sistem operasi Android. Lalu, apa yang menyebabkan orang-orang India ini berhasil menduduki posisi penting di perusahaan-perusahaan besar tersebut? Yang pertama adalah etos kerja yang dimiliki oleh orang India. Orang-orang India, baik imigran maupun blasteran, memiliki karakteristik positif yang diakui di negara-negara yang menjadi basis dari perusahaan-perusahaan besar tersebut. Mereka dianggap ulet, optimis, kritis, adaptif, kreatif, dan yang terpenting memiliki pendekatan yang humanis dalam menjalankan perusahaan. Yang menariknya adalah imigran asal India jumlahnya hanya sekitar 1% dari seluruh populasi di Amerika Serikat dan hanya 6% dari seluruh tenaga kerja di Silicon Valley. Namun mereka secara tidak proporsional memegang pucuk-pucuk pimpinan tertinggi di banyak perusahaan Amerika Serikat. Gopala Krishnan, seorang pebisnis kenamaan India dan juga pengarang buku The Made in India Manager, mengatakan tidak ada negara lain di dunia yang melatih jutaan warganya dengan cara gladiator seperti yang dilakukan oleh India. Dari akta kelahiran hingga akta kematian, dari penerimaan sekolah hingga mendapatkan pekerjaan, dari ketidakcukupan infrastruktur hingga kapasitas yang tidak memadai, tumbuh di India melengkapi orang India untuk menjadi manajer alami atau dalam bahasa Inggris disebut dengan natural manager. Hidup dalam persaingan yang ketat dan kekacauan membuat orang-orang India tumbuh menjadi problem solver yang dapat cepat beradaptasi. Selain itu, orang India selalu menggunakan pendekatan profesional dan bukan pendekatan personal. Hal ini sangat membantu mereka beradaptasi cepat dengan kultur kerja di Amerika Serikat. Optimisme bukanlah satu-satunya senjata CEO India untuk berjaya. Mereka juga dikenal sebagai pribadi-pribadi yang jeli dalam memanfaatkan sumber daya manusia, khususnya membangun suasana kerja yang kondusif. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh University of New Hampshire yang dikutip oleh Times pada Agustus 2015, keberhasilan manajerial para CEO India disebut-sebut bersumber dari perpaduan paradoks antara kerendahan hati yang tidak dibuat-buat serta komitmen profesional yang tinggi. Komitmen akan profesionalisme ini muncul karena sebagian besar CEO India benar-benar meniti karirnya dari bawah. Mereka juga aktif menumpuk pengalaman kerja dengan menempati beragam posisi. Kondisi-kondisi tersebutlah yang berhasil menempa mereka untuk memahami dinamika internal perusahaan, sekaligus memetakan situasi eksternal dalam hubungannya dengan berbagai pemangku kepentingan. Faktor terakhir yang menjadikan orang-orang tersebut berhasil adalah pendidikan. Para CEO asal India juga memiliki modal lain untuk sukses di luar negerinya, kemampuan bahasa Inggris yang baik, serta tingkat pendidikan yang tinggi. Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa yang paling banyak dikuasai oleh orang India. Mengingat sejarahnya, negara ini pernah menjadi jajahan dari Inggris. Di satu sisi, India memiliki banyak institusi pendidikan tinggi yang relatif maju untuk ukuran Asia. Ihsan Tahur pernah berpendapat bahwa kunci kesuksesan para pekerja asal India bersumber dari pendidikan tinggi yang hyperkompetitif, meskipun universitasnya terhitung peringkat menengah di dunia, yang diikuti oleh pendidikan tingkat master atau doktor di Amerika Serikat dan berlanjut dengan berkarir di Silicon Valley. Ketersediaan institusi pendidikan yang berkualitas memang menjadi salah satu kunci keberhasilan utama para CEO ini. Sundar Pichai dari Google dan Arun Sarin, mantan CEO dari Vodafone, sama-sama menempuh bangku perkuliahan di Indian Institute of Technology. Institusi pendidikan lain yang juga cukup dominan peranannya adalah Indian Institute of Management. Kampus ini dirintis khusus oleh pemerintah India pada dekade 60-an sebagai wadah para candra di muka untuk menciptakan tenaga manajemen yang elit. Fakta menarik yang harus dicatat adalah kedua universitas di atas bahkan tidak termasuk ke dalam 100 besar universitas terbaik di dunia. Meskipun hanya menempuh pendidikan strata satunya di India, sebagian besar CEO asal India menempuh pendidikan tingkat master dan doktoral di universitas terkemuka di Amerika Serikat. Sundar Pichai merupakan pemegang gelar Master of Science dari Stanford University,
dan Master of Business Arts dari University of Pennsylvania. Indra Nooyi yang merupakan CEO dari PepsiCo menuntaskan studi masternya di Yale School of Management. Keberhasilan para CEO ini dalam menembus standar tinggi dalam sistem pendidikan Amerika Serikat sangat berpengaruh terhadap karir mereka selanjutnya. Para warga India, khususnya yang tinggal di Amerika Serikat, terbukti memiliki kepedulian yang sangat tinggi atas pendidikan anak-anaknya. Mereka rela mengalokasikan dana yang sangat besar untuk menjamin putra-putri mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik. Penelitian yang dilakukan oleh Massachusetts Mutual Life Insurance Company pada tahun 2014 menunjukkan sekitar 25% dari keluarga India Amerika mengalami kesulitan dalam menyisihkan pendapatan mereka untuk dua pos prioritas, yaitu membayar biaya pendidikan tinggi anaknya dan mempersiapkan dana pensiun untuk hari tua nanti. Lalu, kapan ya orang Indonesia bisa menjadi CEO di perusahaan besar tersebut? Pembahasan di atas bisa menjadi pembelajaran buat para penerus bangsa di negeri ini tentang seberapa pentingnya pendidikan. Orang-orang di atas membuktikan bahwa dengan bekerja keras, disiplin, dan tekun dalam menekuni bidangnya masing-masing, berhasil mengantarkan mereka menepati posisi tersebut. Dan yang perlu diingat adalah mereka semua meniti karirnya dari bawah, bukan karena orang dalam.